يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal dari juz 27 ini, ayat ke-31 dari surah Az-Zariyat dijelaskan bahwa tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengetahui bahwa tamu-tamu yang datang kepadanya adalah para malaikat, ya, mereka datang bukan hanya sekedar memberi kabar bahwa beliau akan memiliki seorang anak, meskipun beliau usianya sudah tua. Begitu juga dengan istrinya yang kondisinya mandul. Akan tetapi ada urusan lainnya yang lebih penting, ya. Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada mereka sebagaimana yang telah dijelaskan. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka mengatakan sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaumnya Nabi Lut. Ayat ini menjelaskan bahwa para malaikat diutus oleh Allah dengan tujuan memberikan azab kepada kaum yang berbuat dosa, yaitu kaum Nabi Lut alaihissalam. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Lut alaihissalam adalah keponakannya Nabi Ibrahim, dan ini termasuk kisah di antara salah satu kejadian di mana ada dua nabi yang hidup dalam satu zaman, ya. Nabi Lut, beliau sebagai keponakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu juga misalnya yang sering kita dengar sejarahnya bahwa Nabi Musa dengan Nabi Harun itu kan sepupuan, gitu ya. Dan juga Nabi Khidir juga, Nabi Khidir, ya. Atau Nabi Khadir. Begitu juga dengan Nabi Isa yang hidup satu masa dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ya, jadi seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa Nabi dan Rasul itu jumlahnya sangat banyak. Ya. Pada zaman Rasulullah beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Habis, selesai.
Namun ketika awal-awal Rasul lahir, itu kan masih ada orang yang menganut agama namanya Al-Hanif, yang masih lurus di atas ajaran Nabi Ibrahim, termasuk cuman dia belum ada kewajiban masuk Islam karena Nabi Muhammad belum diangkat. Nabi masih waktu itu masih iya masih 20-an tahun. Hmm. Baik. Belum mendapatkan wahyu. Makanya dia mengatakan apa? Kaummu akan mengusirmu. Seandainya aku masih hidup pada masa itu, aku akan berada di barisanmu. Aku akan mendukungmu. Tapi tidak lama setelah itu, qadarullah beliau meninggal. Artinya dia akan dihisab sebagai umat Nabi Ibrahim, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kaum Nabi Lut itu dikenal dengan dua sifat. Pertama, mereka adalah kaum yang berdosa, mujrimin. Dan kedua, mereka adalah kaum yang melampaui batas atau yang disebut dengan musrifin, gitu ya. Selain berbuat dosa syirik, mereka juga berbuat satu kemaksiatan besar seperti homoseksual. Kemaksiatan yang mereka perbuat ini sangatlah aneh karena mereka menyukai sesama jenis. Kaum lelaki tidak mempunyai gairah untuk eh, berhubungan dengan istrinya. Namun mereka lebih bergairah kepada sesama lelaki. Wal'iyadzubillah. Makanya dikatakanlah itu dalam sekarang namanya sodomi karena berasal dari bangsa Sodom. Itu ya. Nah, dan juga jamaah sekalian, tadi kita katakan bahwa mereka itu eh, mendapatkan gelar seorang yang mujrimin dan musrifin. Ya, mereka itu orang yang melampaui batas dan juga mereka itu sebagai orang yang mujrimin, orang itu yang melakukan perbuatan dosa. Kenapa demikian? Karena mereka melakukan syirik kepada Allah dan tidak taat kepada Nabi Lut, ajaran Nabi Lut. Dan dikatakan juga linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Tin itu tanah yang keras. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Ya. Jadi azab yang diterima oleh umatnya Nabi Lut alaihissalam itu mereka dilempari dengan bebatuan atau tanah yang keras, ya, atau juga sebagian ulama menafsirkannya itu sebagai batu. Para ulama menyebutkan bahwa maksud dari kata musawwamah itu batu-batu yang dilemparkan kepada kaum Nabi Lut memiliki tanda tertentu. Tanda tersebut menunjukkan bahwa batu itu bukan termasuk batu-batu dunia, akan tetapi batu khusus yang ditimpakan untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Dan dari sisi warnanya mungkin kemerah-merahan atau hitam, dan menunjukkan bahwa batu tersebut dikirimkan sebagai azab bagi mereka. Dan juga jamaah sekalian, ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa maksud dari ayat ini adalah setiap batu tersebut telah diberikan tanda oleh Allah untuk membinasakan masing-masing dari kaum Nabi Lut. Sehingga jika ada sebagian eh, kaum Nabi Lut yang sedang bepergian, maka mereka akan tertimpa batu tersebut. Artinya dimanapun mereka berada posisinya, mereka mendapatkan azab, yaitu dilempari batu-batu atau tanah-tanah yang keras. Hingga tidak ada satupun dari mereka yang lolos dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian disebutkan فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya. Jadi orang-orang yang beriman itu disuruh pergi.
dari negeri kaum Nabi Lut. Ya, sebagaimana di dalam surah Hud itu juga ayat 81 dikatakan fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadu wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subuh alaysa as-subhu biqarib. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu adalah pada waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib? Bukankah subuh itu sudah dekat? Naam. Juga di dalam surah Al-Hijr disebutkan, fa asri bi ahlika biqit'in minal lail wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Ya, dan ayat ini jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, ya, menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan perbuatan manusia, ya. Dan juga menjelaskan kepada kita bahwa nabi itu semua punya doa mustajabah. Cuma Nabi Muhammad saja yang tidak pernah mendoakan kebinasaan untuk umatnya. Kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun saya sembunyikan, saya simpan doa saya itu untuk syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Nah, dan ayat ini juga menjelaskan bahwa betapa mahalnya hidayah. Seorang nabi, ya, hidayah taufik itu mutlak Allah yang memberikannya. Seorang nabi istrinya nggak mau ikut. Bayangkan itu, Pak. Tapi dua putri Nabi Lut mengikut ajaran bapaknya, mengikuti agama tauhid. Ini menandakan kepada kita bahwa hidayah itu sangatlah mahal, ya. Jadi bisa saja orang yang sudah bergelar banyak begitu ya, belum tentu dia dapat hidayah, belum tentu dia masuk Islam. Walaupun mungkin dia tinggal di Arab misalnya. Dia punya keahlian, dia punya kecerdasan, orang-orang Eropa dan lain sebagainya. Tapi apakah dia masuk Islam? Belum tentu. Menandakan betapa mahalnya hidayah tersebut. Ya, ataupun mungkin dia sudah bisa bahasa Arab. Lihat Abu Lahab. Lebih jago dia bahasa Arab dari kita, Pak. Abu Jahal. Ya. Lihat bagaimana Abu Sufyan. Perjalanan mendapatkan hidayah itu. Di perang Badar, di perang Uhud. Dia di barisan orang-orang kafir. Berapa lama Nabi di Mekah? 13 tahun. Pindah Nabi ke Madinah 7 tahun. Belum juga masuk Islam. Pada Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Berarti kan ada 21 tahun prosesnya dia masuk Islam. Nah, itu. Luar biasa. Itu menandakan pelajarannya bagi kita betapa mahalnya hidayah. Dalam beberapa peperangan, dia berada di barisan kaum musyrikin. Begitu juga Umar bin Al-Khattab. Ya, dia Khalid bin Al-Walid, ya kan? Nah, ketika perang Uhud, dia komandonya. Pasukan perang kaum musyrikin. Khalid bin Al-Walid. Tapi setelah itu dia mendapatkan hidayah. Ini menandakan betapa mahalnya hidayah tersebut. Dan ayat ini tidak menyebutkan bahwa Allah menyelamatkan keluarga Nabi Lut saja. Akan tetapi menyebutkan bahwa Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dari negeri tersebut. Artinya kaum muslimin tahu bahwa yang selamat dari azab bukanlah orang-orang yang menjadi keluarga dekat Nabi Lut. Akan tetapi itu mereka selamat disebabkan karena keimanan mereka. Ya, dikatakan sama Al-Imam Qatadah, "Lau kana fiha aktsaru min dzalika la anjahumullah."
liya'lamu annal imana 'indallahi mahfuz. Seandainya selain keluarga Nabi Lut ada orang-orang yang beriman lebih banyak dari mereka, tentu Allah akan selamatkan mereka semua agar mereka mengetahui bahwa keimanan mereka terjaga di sisi Allah. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang beriman di antara mereka dan yang tidak beriman. Jadi yang menyelamatkan mereka adalah keimanan yang ada pada diri mereka. Disebutkan juga, "Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin." Maka kami tidak mendapati di dalamnya, di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim. Maksudnya adalah rumah Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mensifati rumah tersebut dengan rumah kaum muslimin karena di dalam rumah itu memiliki 4 anggota keluarga. Nabi Lut dan kedua putrinya yang beriman dan istri beliau yang kafir. Hanya saja istri beliau di dalam kehidupannya menampakkan seakan-akan dia beriman. Ya, artinya dia menampakkan diri sebagai orang yang patuh dan beriman, tapi sejatinya dia tidaklah beriman. Dan di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika berperang, dia berada di barisan kaum muslimin. Ketika sudah terjadi peperangan, yang dia bunuh orang-orang Islam. Dedengkotnya orang munafik. Yang dari Yahudi itu ketika Nabi ke kota Madinah, yang tadinya dia orang nomor 1 di kota Madinah, dia merasa tersaingi. Dia benci kepada syariat Islam. Ditambah lagi yang membuat bertambah kebencian mereka, ternyata Nabi akhir zaman bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Arab, dari suku Quraisy, bukan dari keturunan Nabi Ishak, tapi dari keturunan Nabi Ismail. Itu yang membuat mereka tidak terima. Ya, padahal udah mereka tunggu, Pak. Ada dalam kitab suci mereka, ada di dalam Taurat. Akan datang seorang nabi akhir zaman di tempat yang banyak pohon kurmanya, banyak bebukitannya. Mereka tunggu di kota Madinah. Tapi begitu muncul, ternyata bukan dari golongan mereka, maka mereka tidak mau menerimanya. Mereka mendustakannya. Ini bahaya apa ya? Fanatisme buta, ta'assub, asabiyah. Wal'iyadzubillah. Maka di sini juga dikatakan bahwa istri Nabi Lut kufur kepada Allah. Bahkan dia yang menunjukkan kepada kaum Nabi Lut ketika tamu-tamunya datang dengan wajah yang rupawan, yang tampan. Lalu dia kabarkan kepada kaum Nabi Lut agar mereka mendatangi tamu-tamu suaminya itu. Wal'iyadzubillah. Dan hal itulah yang menjadi sebab Allah menyebutkan di dalam ayat itu, ghaira baitim minal muslimin. Tidak dikatakan mukminin. Kenapa? Karena tidak semuanya beriman di dalam rumah Nabi Lut itu. Hanya beliau dan 2 putrinya. Nah, karena di rumah tersebut terdapat istri Nabi Lut yang secara zahir merupakan seorang yang muslim yang menampakkan keislamannya, namun sejatinya hatinya tidak beriman. Ya, ketika tiba saatnya Allah menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, beliau beserta keluarganya diperintahkan untuk keluar, meninggalkan negerinya pada malam hari. Lebih tepatnya adalah menjelang waktu subuh. Di samping itu Allah mengisyaratkan agar tidak ada yang menoleh ke belakang saat mereka keluar meninggalkan negeri tersebut. Karena akan ada azab yang menimpa kaumnya. Ya, disebutkan pula bahwa istri beliau ikut keluar di malam itu. Namun dia menengok ke arah belakang karena ingin mengetahui apa yang menimpa kaum Nabi Lut. Akhirnya dia pun ikut terkena azab Allah. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan di ayat yang kita bacakan tadi. Ya, nah, dan bagaimana azab yang menimpa kaum Nabi Lut? Dalam surah Hud ayat 82 disebutkan, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud." Maka ketika keputusan kami telah datang,
kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Dalam surah Al-Hijr juga dikatakan, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Maka kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Ya. Jadi ini azab yang ditimpa oleh kaum Nabi Lut. Ya. Wal billah. Tadi kenapa mereka mendapatkan seperti itu? Ya, tadi kita sebutkan dikarenakan kaumnya Nabi Lut, mereka itu memiliki dosa tadi, mujrimin, musrifin, juga disebutkan mereka itu tajhalun. Ya, mereka itu berlebihan, kemudian mereka itu melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka itu juga jahil, ya, atau jahiliyah, jahil terhadap Tuhannya. Dosa yang mereka lakukan bukan dosa yang biasa, akan tetapi suatu dosa yang melanggar dan bertolak belakang dengan fitrah manusia, yaitu melakukan praktek homoseksual, sehingga Allah membalas dengan azab yang menunjukkan keterbalikan dari fitrah mereka. Wal billah. Dan disebutkan juga negeri mereka dijadikan terbalik dan dihujani dengan batu yang panas oleh Allah Azza wa Jalla. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Dan kami tinggalkan padanya, pada negeri itu, suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah meninggalkan tanda pada negeri tersebut. Para ulama berselisih pendapat tentang makna ayat ini. Itu letak negeri Sodom, kaumnya Nabi Lut, yang dikisahkan dalam Al-Quran. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa maksudnya Allah membiarkan tempat tersebut untuk menjadi daerah yang rusak, yang dapat dilihat oleh orang-orang setelahnya. Atau mungkin saja tempat tersebut sudah tidak ada, tetapi sempat dilihat oleh orang-orang yang hidup di zaman setelah mereka. Qad khalat min qablikum sunanum fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Ya, kita lihat bagaimana sisa-sisa kerajaan Firaun. Ya, ada yang udah berangkat sana, Pak. Nah, kita lihat bagaimana orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabadikan jasad Firaun dan itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, dan ini membuat salah seorang eh, ada salah seorang ilmuwan yang akhirnya dia membenarkan Islam. Tapi apakah dia masuk Islam atau tidak, ana kurang tahu berita selanjutnya. Namanya Maurice Bucaille, orang Perancis terkenal itu. Dia menemukan satu penelitian bahwa di jasad Firaun itu ada serbuk-serbuk garam begitu kan. Nah, baru dia buatlah kesimpulan bahwa Firaun meninggal di lautan dan dia dapat gelar profesor gara-gara ini. Nah, ketika anak-anak kaum muslimin menganggap itu hal yang biasa bagi kami, itu bukan sesuatu yang wah, karena itu ada dalam kitab Al-Qur'an, ada di dalam kitab-kitab kami, ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu dia lihat dan dia akhirnya membenarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Masya Allah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa tanda tersebut masih ada dan lokasi dibinasakannya kaum Nabi Lut sekarang telah berubah menjadi Al-Bahrul Mayyit, laut mati. Laut yang kadar garamnya sangat tinggi. Disebutkan bahwa kadar garamnya 10 kali lipat lebih asin dari biasanya. Kalau biasanya mungkin
3%, ini sampai 30, 35, ini dikatakan yaitu sebesar 35 gram per liter atau 32% lebih tinggi jika dibandingkan terhadap kadar garam air laut yang memiliki rata-rata 3%. Tapi ada orang yang mandi di sini, Pak. Kalau mandi, bahaya nggak itu ke tubuh kita? Enggak ya? Jadi nggak ada makhluk hidup yang di situ, nggak ada. Masya Allah. Masya Allah. Pohon pun tidak tumbuh ya. Di sini dikatakan sehingga sulit bagi makhluk hidup seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk hidup di ekosistem yang seperti itu. Ya, karena kadar garamnya sangatlah tinggi dan tidak seperti umumnya air laut. Di samping itu, posisi laut ini berada pada titik terendah. Nah ini, di bawah permukaan bumi. Ada yang mengatakan titik terendahnya mencapai hingga 400 meter. Masya Allah. Di bawah permukaan air laut. Yang menunjukkan bahwa posisi laut mati ini sangatlah rendah. Karena dahulu pernah dicungkil oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diangkat dan dihancurkan sebagai azab atas kaum tersebut. Inilah yang dikatakan oleh sebagian ulama, begitu juga menurut pendapat sebagian ahli sejarah, wallahu a'lam. Ya. Kemudian dikatakan lilladzina yakhafunal adzabal alim, bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dapat mengambil pelajaran dari kisah ini hanyalah orang-orang yang takut dengan azab. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka akan mengatakan bahwa kisah itu hanyalah kejadian alam belaka. Dia tidak mengambil pelajaran darinya. Ya. Nah, namun tidak dikaitkan dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia, seakan-akan itu hanya terjadi karena ada perubahan lokasi alam atau pergerakan lempengan kerak bumi, ya. Padahal sejatinya ada kaitannya dengan ulah tangan manusia, ya. Kan ada ayat yang mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Adanya kerusakan di daratan, di lautan, ada kaitannya dengan ulah tangan manusia. Ya, jangan kita anggap ketika banjir menimpa satu desa itu hanya sekedar peristiwa alam saja, tidak. Ada di sana unsur perbuatan manusia. Ya, apa illegal logging ya, Pak? Di antaranya, begitu. Artinya ada ulah tangan manusia di situ sehingga Allah menurunkan azab. Padahal sejatinya sebab terjadinya pergerakan lempengan bumi tersebut akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, merusak alam, ya. Betapa banyak orang yang sudah menyaksikan bagaimana Allah menegur kaum-kaum yang melakukan dosa, namun mereka tidak bisa mengambil faedah. Lihatlah bagaimana Raja Namrud. Dia udah saksikan sendiri, dia bangkar Nabi Ibrahim, berhari-hari api itu menyala. Sampai setinggi rumah, 4 sampai 5 meter kayu bakar itu. Mereka masukkan Nabi Ibrahim dengan tali yang diikat, dimasukkan ke tengah-tengah api yang menyala itu. Tapi sedikit pun tidak merusak tubuh Nabi Ibrahim. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadilah penyelamat bagi Ibrahim. Setelah api itu padam, mereka lihat Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Apakah mereka dapat pelajaran? Enggak, Pak. Malah mereka bilang, itu kan Ibrahim penyihir. Coba. Coba. Itulah. Padahal udah mereka saksikan sendiri. Orang-orang Quraisy Mekah, mereka udah kasih rekomendasi. Muhammad adalah orang yang terpercaya, orang yang jujur. Mereka yang berikan rekomendasi itu. Tetapi tetap saja mereka tidak percaya kepada orang yang mereka gelar sebagai seorang yang jujur. Baik. Ya. Karenanya jangankan musibah itu menimpa orang lain. Terkadang musibah atau kesulitan yang menimpa diri kita sendiri, kita menganggap musibah itu sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Tidak mengaitkannya dengan dosa-dosa kita. Maka kita tidak akan mampu mengambil pelajaran dari musibah tersebut.
Ya, jadi ini kadang-kadang kita mendapatkan musibah, bisa kita kaitkan dengan dosa-dosa kita. Kalau musibah yang menimpa orang lain tidak bisa menjadikan pelajaran bagi kita, jangan sampai musibah yang menimpa diri kita juga kita tidak bisa ambil hikmahnya. Ya, kadang-kadang Allah mau menegur kita, Allah mau mengampuni dosa-dosa seorang hamba dengan cara apa? Dibuatkan dia sadar, mendapatkan musibah, supaya dia beristighfar, supaya dengan musibah yang menimpa hamba tersebut digugurkan dosa-dosanya. Itu ya. Tapi tidak semua orang dapat mengambil pelajaran. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Dan kepada Nabi Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Pada ayat ini Allah mengisahkan kaum yang datang setelah Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah kaum orang-orang terdahulu sebagai peringatan bagi orang-orang musyrikin. Karena surah Az-Zariyat adalah surah Makkiyah. Pembicaraannya difokuskan kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari kerasulan Muhammad dan hari kiamat. Berarti Az-Zariyat ini turun ketika Nabi masih di Mekah, Pak. Sebelum beliau hijrah ke Madinah. Artinya di fase Makkiyah ini berarti. Ya, sebagai peringatan bagi orang-orang musyrikin Makkah bahwa kaum yang mendustakan nabinya beginilah akhir dari kehidupan mereka. Ya, maka dari itu Allah memperingatkan, wahai kaum musyrikin, Abu Jahal dan teman-temannya telah berlalu sebelum kalian kaum yang lebih hebat dari kalian. Dan lihatlah bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah. Jika kalian tidak beriman, maka nasib kalian sama seperti mereka. Allah mengisahkan kaum Nabi Musa alaihi salam setelah menyebutkan kisah kaum Nabi Lut. Sesungguhnya pada kisah Nabi Musa alaihi salam ada tanda-tanda kebesaran Allah. Beliau termasuk nabi yang paling banyak mukjizatnya. Dikatakan, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Dan biasanya mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi yang Allah utus itu sesuai dengan apa yang viral pada masa itu. Ya, apa yang relevan dengan kondisi kaumnya. Contoh, Pak, Nabi Isa. Apa mukjizat Nabi Isa, Pak? Dia bisa mengobati orang yang buta dari lahir. Ya, beliau bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu. Karena pada zaman Nabi Isa, kabarnya yang terkenal pada masa itu adalah kedokteran, pengobatan. Ya, terkenal. Ya, pada zaman Nabi Isa. Makanya mukjizat yang Allah berikan kepada beliau yang sesuai dengan apa yang terkenal pada kaumnya. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Kenapa? Orang-orang musyrikin pada waktu itu berbangga-bangga dengan syair. Ya, penyair itu pada masa Nabi Muhammad eh, itu dikenal sangat mulia, punya jabatan khusus bagi para raja. Ya, jadi seorang yang bisa merangkai kata, yang bisa baca tulis, yang bisa bersyair, itu sangat terkenal. Makanya ada beberapa sahabat itu yang mereka mu'allaf setelah mendengarkan bagaimana indahnya tatanan bahasa Al-Quran. Langsung mereka bilang, ini bukan buatan manusia. Eh, Langsung, karena mereka paham kan? Coba aja kita lihat. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim, tanzilam. Ah, ujung-ujungnya semua antara mim dan nun. Coba Bapak disuruh ngomong 1 menit, ujung-ujungnya M dan N. Kan payah kita berpantun kayak gitu. Walaupun dia dari Melayu gitu ya. Nah ini, Masya Allah, tatanan bahasanya itu memang para penyair juga meyakini bahwa ini bukan buatan manusia. Dan bukan buatan Nabi Muhammad. Karena beliau ummi. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Menandakan bahwa itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa mendapatkan mukjizat yaitu 9 mukjizat.
Di antaranya adalah tangan beliau mampu mengeluarkan cahaya. Karena di zaman Nabi Musa, itu yang terkenal adalah dukun dan penyihir. Ya, nah itu. Apalagi tongkat beliau mampu berubah menjadi ular. Allah mengirimkan kata dengan jumlah yang banyak yang bertebaran pada kaumnya. Ya, kemudian Allah menjadikan air sungai mereka menjadi darah. Allah mengirimkan kepada mereka belalang yang menghancurkan tumbuhan mereka. Allah mengirimkan kutu sehingga menyulitkan segala pekerjaan mereka. Firaun menyaksikan sendiri bagaimana Nabi Musa membelah lautan dan beberapa mukjizat-mukjizat lainnya yang luar biasa. Namun tidak ada satupun dari pengikut Firaun yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, padahal sudah ada bisultanim mubin, dengan membawa mukjizat yang nyata. Itulah tadi tentang betapa mahalnya hidayah itu. Kadang gitu juga kita lihat. Ini si Fulan nih pintar, ya kan? Dia orangnya pintar, cerdas luar biasa. Kok nggak mau ya masuk Islam gitu? Padahal dia tinggal di Arab misalnya gitu kan. Ya gimana? Memang hidayah itu mahal. Ini Firaun dengan semua yang dia miliki, dia saksikan mukjizat itu. Raja Namrud juga menyaksikan mukjizat, tapi mereka tidak beriman. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Tetapi Firaun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang penyihir atau orang gila. Firaun merasa sombong karena dia memiliki pasukan dan berpaling dengan tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Ya, dia mengatakan Nabi Musa sebagai penyihir dan orang gila. Hal inilah yang selalu dialami oleh para nabi dan rasul dari kaum-kaumnya. Ya, fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. Wa huwa mulim, tercela. Allah menenggelamkan mereka di lautan dalam kondisi tercela. Kisah Firaun ditenggelamkan di Laut Merah menjadi kisah yang masyhur. Karena kejadian ini merupakan kejadian yang dahsyat. Sehingga berita tentang dibinasakannya Firaun beserta bala tentaranya diketahui oleh orang-orang Arab, khususnya kaum Quraisy. Ya, jadi ini tersebar beritanya. Juga disebutkan dalam cerita-cerita generasi ke generasi. Ya, dikatakan juga wa fi 'adin idza arsalna 'alaihimur rihal aqim. Kemudian Allah menyebutkan kaum yang lain yaitu kaum 'Ad dan kaum Samud. Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Al-aqim di dalam bahasa Arab memiliki makna mandul. Ya, aqima. Allah jadikan di antara kalian orang yang memiliki anak laki-laki dan perempuan, ada yang memiliki anak laki-laki saja, ada yang memiliki anak perempuan saja, dan ada yang dijadikan sebagai aqima. Dia tidak memiliki anak, gitu ya. Mandul. Biasanya angin memiliki manfaat dan fungsi. Di antaranya adalah seperti menggiring dan merangkai awan. Setelah itu, awan tersebut berisi dengan uap air, kemudian menurunkan hujan. Tetapi angin yang diturunkan kepada kaum Ad, ini adalah sebagai siksaan bagi mereka. Dan kaum Ad adalah suku Arab yang tinggal di arah selatan Jazirah, antara daerah Yaman dan Oman. Kalau kita sebelah timur ya Pak. Kalau selatan itu apa nama ininya, provinsinya? Iya, kalau Saudinya apa? Hah? Hah? Hmm. Kalau dari Riyadh jauh nggak itu? Riyadh barat, pertengahan. Hmm. Berarti ada akses saat ini, akses darat dari Saudi ke Oman ada ya? Masya Allah. Nah, jadi daerah situ sekitar daerah selatan Jazirah Arab antara daerah Yaman dengan Oman.
ya, atau amman ya, Oman. Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Ya, angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya bahkan dijadikannya sebagai serbuk. Angin tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lain bersifat sangat dingin, mengeluarkan suara yang sangat keras dan berputar berhari-hari, ya, sehingga angin tersebut menghabisi kaum Ad karena mereka kufur kepada Nabi Hud, ya. Jadi kedustaan yang dilakukan oleh pengikut Nabi Hud itu kaum Ad sehingga mereka mendapatkan azab. Wa fi Thamud idz qila lahum tamatta'u hatta hin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azab yang lain yang ditimpakan kepada kaum Samud. Pada kaum tersebut juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu ketika Nabi Saleh berkata kepada mereka, bersenang-senanglah kalian, tamatta'u hatta hin, sampai tiba waktunya. Nabi Saleh alaihi salam berkata demikian, memberikan peringatan kepada mereka sebanyak 2 kali. Pada peringatan yang pertama, di ayat ini tadi, hatta hin, tidak ada batasannya. Bersenang-senanglah kalian hingga pada satu saat kalian akan berhenti dari kesenangan tersebut tatkala azab Allah telah datang. Nah, kemudian dalam surah Al-A'raf disebutkan, dan ingatlah ya, dalam surah Al-A'raf disebutkan bahwa ada peringatan yang diberikan kepada pengikut kaum Nabi Saleh karena mereka semakin durjana. Mereka menantang. Ya, datangkan aja azabnya, begitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tunggu saja. Dan juga mereka setelah itu ngapain, Pak? Mereka menyembelih onta Nabi Saleh. Sehingga turun ayat dalam surah Hud ayat 65, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Bersenang-senanglah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Jadi orang itu nantang. Ya, dengan apa? Mereka menyembelih onta Nabi Saleh. Fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kemudian mereka menyembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Dan mereka mengatakan, wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar kamu salah seorang rasul. Seakan-akan beliau berkata kepada mereka, bersenang-senanglah di rumah kalian selama 3 hari. Namun setelah berlalu 3 hari, Allah mendatangkan azab kepada mereka. Ya, jadi di sini Nabi Saleh berikan 2 peringatan. Pertama, karena kedurhakaan mereka diberikan bersenang-senanglah kalian sampai tiba masanya nanti kalian mendapatkan azab. Tapi mereka tidak mau mendengarkan itu, mereka sembelih onta Nabi Saleh. Sehingga diberikan peringatan yang kedua sebanyak 3 kali. 3 hari. Bersenang-senanglah kalian selama 3 hari. Setelah itu kalian akan mendapatkan azab. Apa azabnya? Itu. Fa'akhadathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Mereka disambar petir sedangkan mereka melihatnya. Azab Allah berupa petir yang datang kepada mereka. Sedang mereka dalam keadaan memandang azab tersebut. Para ulama mengatakan bahwa memandang azab ketika datang merupakan tambahan dalam azab. Ya, dia menyaksikan, ya, makanya kita kan dianjurkan berdoa kepada Allah agar terhindar dari kematian yang tiba-tiba. Ya, karena dia menyaksikan misalnya orang yang tabrakan gitu ya. Bukan kita katakan itu su'ul khotimah, tidak, tetapi dia akan menyaksikan bagaimana kejadian itu. Dan kaum Nabi Saleh, kaum Samud, mereka menyaksikan petir itu yang menyambar mereka. Nah,
tatkala mereka melihat halilintar, nah, di sini disebutkan halilintar yang turun sebagai azab, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya mereka telah diazab sebelum mereka merasakan azab yang sebenarnya. Sama halnya dengan orang yang sedang mereka telah menyaksikan kenikmatan tersebut. Alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim natratan na'im. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan mereka. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Ya, jadi seseorang ketika dia di alam barzakh, Allah sudah tampakkan padanya apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Dia sudah tahu di mana tempatnya nanti, apakah di surga atau di neraka. Ya, seolah-olah nanti di kubur itu dia tidak merasa penantian yang lama karena dia mendapatkan nikmat kubur. Tayyib. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, mereka berada dalam kenikmatan. Mereka berada di atas dipan-dipan dengan memandang para bidadari yang indah, makanan yang lezat dan buah-buahan yang segar. Ya. Dan setelah itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Maka mereka tidak mampu bangun dan tidak juga mendapatkan pertolongan. Tatkala mereka melihat halilintar akan turun kepada mereka dengan diiringi suara yang keras, lalu guntur yang sangat dahsyat turun kepada mereka, mereka tidak bisa melawan itu semua. Mereka hanya pasrah dengan azab tersebut dan tidak seorang pun yang mampu menolong mereka. Inilah kondisi kaum Samud tatkala azab turun kepada mereka. Ya, jadi waliyadzubillah, ini azab bagi orang-orang yang menentang eh, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, memang benarlah sabda Nabi, inna asyaddan nasi azaban, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya para nabi. Ya, yang paling berat cobaannya, Pak, siapa? Para nabi. Karena mereka langsung mendapatkan ujian-ujian yang berat dari kaumnya. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang mengikuti mereka, yang mengamalkan ajaran-ajaran mereka. Para ulama mengatakan bahwa Allah menggandengkan kaum Nabi Lut dengan kaum Nabi Musa karena azab yang ditimpakan kepada mereka merupakan azab yang berkaitan dengan dunia. Kaum Nabi Lut diazab dengan diangkat kampungnya lalu dijatuhkan, kemudian dihancurkan. Sedangkan kaum Nabi Musa ditenggelamkan di laut. Termasuk diantaranya adalah Fir'aun. Adapun kaum Samud dan kaum Ad diazab dengan azab yang datang dari langit berupa angin dan halilintar yang dikirimkan oleh Allah kepada mereka. Ada kemiripan azab yang ditimpakan kepada Nabi Musa, kepada kaum Nabi Musa dan kaum Nabi Lut. Ya, kalau kaum Nabi Musa dan kaum Nabi Lut itu dari bumi ini. Kemudian kalau dari kaum Ad dan Samud itu dari langit. Azab yang diturunkan. Begitu. Kemudian yang berikutnya wa qauma Nuh, yaitu kaum Nabi Nuh. Wa qauma Nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin. Dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Begitu juga dengan kaum Nabi Nuh yang disebutkan sebelum kisah kaum-kaum setelahnya. Karena secara silsilah dan aturan waktu seharusnya kisah Nabi Nuh disebutkan terlebih dahulu. Kemudian kaum Ad, kemudian Samud. Kemudian kaum Nabi Lut dan barulah kaum Nabi Musa.
Namun ternyata Allah menyebutkan kaum Nabi Lut terlebih dahulu, kemudian kaum Nabi Musa, kemudian kaum Ad dan kaum Samud, dan kemudian kaum sebelum mereka yaitu kaum Nabi Nuh. Semua kaum Nabi Nuh telah didatangkan siksaan kepada mereka karena mereka semua merupakan kaum yang fasik. Setelah Allah menyebutkan tentang azab yang pernah menimpa umat-umat terdahulu sebagai peringatan kepada kaum musyrikin bahwasanya Allah menimpakan mereka azab yang itu juga menimpa umat-umat terdahulu. Lalu sebagian ahli tafsir mengatakan alasannya adalah karena ada syubhat di dalam diri orang-orang musyrikin. Bahwasanya Allah tidak mampu membangkitkan manusia yang sudah mati. Dalam surah Yasin disebutkan, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Ini syubhat di pikiran orang-orang musyrikin. Bagaimana mungkin kami bisa dibangkitkan? Lalu kata Allah, ya, yang menciptakannya di awal itu lebih mudah untuk menciptakannya kembali. Yang belum ada saja bisa Allah ciptakan. Apalagi yang sudah ada, untuk mengulangnya lebih mudah. Ya, itu. Penciptaan langit hebat, lebih hebat dari penciptaan manusia. Lebih hebat lagi jika hanya sekedar mengembalikan atau mengulangi penciptaan. Itu maksudnya ya Pak. Jadi orang-orang musyrikin bilang, "Mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim." Bagaimana bisa ada hari kebangkitan, kami dihisab, kami bisa dibalikkan lagi sebagaimana bentuk tubuh kami, padahal sudah menjadi tulang belulang. Nah, yang belum ada saja, yang belum pernah ada, langit dan bumi, bahkan yang lebih hebat dari itu bisa Allah ciptakan. Lalu bagaimana untuk menciptakan manusia yang sudah pernah ada, untuk mengulanginya jelas lebih mudah. Gitu ya Pak ya. Mafhumul, pemahaman baliknya seperti itu. Dan ada juga penelitian yang mengatakan bahwa sehancur-hancurnya tubuh manusia itu tulang ekornya tidak hancur. Itu katanya seperti itu. Wallahu a'lam. Eh, artinya apa? Tidaklah hancur lebur semuanya. Yang belum ada saja Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, apalagi untuk mengulanginya. Makanya kan ada orang di zaman sebelum zaman kita, dia banyak berbuat dosa. Ketika dia mau meninggal, dia dia wasiatkan kepada anaknya supaya jasadnya dibakar. Jasadnya dibakar, baru abunya itu, apa namanya? Hah? Iya, abu dari tubuh dia itu yang sudah menjadi abu, setengahnya buang ke lautan, setengahnya tebarkan ah, di apa namanya, udara. Nah, maka setelah itu ketika di alam barzakh, Allah tanya kepada si fulan ini yang tadi berwasiat, dilakukan itu sama anaknya. Kenapa engkau melakukan itu? Dia jawab, karena dia takut akan azab Allah. Nah, dia takut akan azab Allah, makanya dia berusaha menghilangkan jejak. Ketika nanti di akhirat muncul lagi jasadnya gitu. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia takut azab Allah. Akhirnya Allah berikan ampunan kepada hamba tersebut. Tetapi ini kasuistik ya, hanya dia, jangan pula kita jadikan alasan ini untuk berbuat dosa untuk membakar diri. Ya. Artinya apa? Yang sudah dihancurkan sampai puing-puing begitu saja, Allah mampu mengembalikannya utuh sebagaimana jasadnya di dunia ini. Baik. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan yang terakhir ini dikatakan, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar akan meluaskannya. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Sesi terakhir nanti insya Allah di eh, pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan langsung atau dari online kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada pertanyaan Abu Rumaisa boleh disampaikan.
Ya, silakan Pak. Yang dihancurkan keseluruhan ya, jadi tidak ada penerusnya lagi. Walaupun ada yang beriman gitu kan, tapi tidak menjadi kaum Hmm. dan dihancurkan, tapi ada yang selamat, tapi tidak disebut kaum kodok lagi. Gitu. Iya. Wallahu alam, yang disebutkan tadi dibinasakan oleh Allah adalah mereka yang kufur terhadap ajaran Nabi yang diutus kepada mereka. Dan ada juga yang diselamatkan jelas. Namun di mana akhir cerita mereka, wallahu alam, kita tidak disebutkan. Sama seperti yang naik bahtera Nabi Nuh, begitu ya. Ada sekitar 80-an orang yang ikut di atas bahtera tersebut. Di mana akhir mereka dan bagaimana itu sudah tidak disebutkan. Akhirnya mereka sudah mendapatkan kebaikan karena mereka terhindar dari azab tersebut dan buah dari ketaatan mereka kepada Nabi yang diutus kepada mereka. Jadi kalau dikatakan apakah yang ingkar, yang kafir itu dihancurkan, dibinasakan semuanya? Iya. Dan orang-orang yang diselamatkan tidak tinggal lagi di tempat itu. Seperti pengikut Nabi Lut disuruh pergi, tinggalkan kaum Sodom itu, negeri Sodom itu. Jadi mereka tidak lagi tinggal di sana dan mereka mendapatkan keutamaan karena sudah jujur mengikuti Nabi yang diutus kepada mereka. Wallahu a'lam. Tapi di mana mereka? Wallahu, itu nggak disebutkan lagi. Intinya mereka udah selamat. Iya, iya. Iya. Baik. Kenapa tidak yang lain? Ada penjelasan ulama tafsir yang mengatakan bahwa mereka memanfaatkan susunya karena beberapa saat mereka mengalami musim kemarau dan paceklik, begitu ya. Jadi bukan untuk kurban sehingga harus unta jantan, begitu ya. Tetapi ini hanyalah apa namanya itu, dari asas kebermanfaatannya. Sehingga itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Saleh. Dan tentunya di ayat ini tidak diceritakan secara gamblang A sampai Z bagaimana perjuangan Nabi Saleh, karena juga tidak semua kisah-kisah Nabi itu dijelaskan secara terperinci. Paling Nabi Yusuf ya, sampai satu surah ya, sampai 110 ayat. Itu dijelaskan dari mulai kecilnya, dari mulai remajanya, dewasanya, menikahnya. Itu dijelaskan secara terperinci, tapi tidak semua nabi dijelaskan kisahnya. Bahkan ada yang tidak disebutkan namanya sama sekali. Nah, wallahu alam. Misalnya mengeluarkan mukjizat dari balik penuh Allah ini dan apa namanya buktikan keluar sampai kota ini menjadi mukjizat yang lain. Iya. Sampai akhirnya jadi perdebatan dan dibunuh. Nah, iya, itu bisa jadi tambahan juga, Pak. Wallahu alam, Anda belum baca referensinya, tapi nanti pertemuan berikutnya insya Allah akan kita ini sampaikan ya. Jadi dalam surah Wasyamsi waduhaha juga kan ada itu kan. Fa'aqaruha. Itu ya. Baik. Ada yang lain? Banyak. Dan ini di hadis ya. Iya, dalam hadis, dan itu kisah Israiliyat. Itu hanya menguatkan statement yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan kita kembali seperti utuhnya bagaimana kita di dunia ini, dan menjelaskan juga tentang adanya hari kiamat. Sama seperti misalnya kalau orang bertanya apakah surga dan neraka itu sudah ada? Jawabannya sudah ada karena Nabi Muhammad sudah menyaksikannya. Tapi apakah sudah ada penghuninya? Belum. Apakah sudah ada yang disiksa? Tapi kan dikasih gambaran. Nanti beginilah dia ke depannya. Artinya begini, ketika Isra Mi'raj kan Nabi sudah dikatakan inni uritu al-jannah.
diperlihatkan kepadaku surga. Ternyata mayoritas penghuninya adalah orang-orang fakir. Kalau ditambah pertanyaannya, apakah mereka sudah masuk? Jawabannya belum. Tetapi beginilah gambarannya di masa mendatang. Inni uritun nar, fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Diperlihatkan kepadaku tentang neraka, kata Nabi. Ternyata mayoritas penduduknya adalah wanita. Apakah sudah ada wanita yang disiksa di neraka? Belum. Artinya, ini belum ada nih Pak. Fase terjauh masih alam barzakh. Itu ya. Mahsyar juga belum ada, tapi sudah diciptakan. Tapi apakah sudah ada orang yang berdiri di sana? Belum. Hmm. Iya. Ah, ah. Meninggalnya di langit ke sengaja meninggal. Itu Nabi Idris katanya. Prosesnya diulang sama. Iya Pak. Dan kisah katanya Nabi Idris sandalnya sengaja ketinggalan di surga supaya dia masuk surga, itu kisahnya juga tidak sahih. Ya. Jadi masih diperdebatkan, tapi sanadnya wallahu alam itu tidak kuat. Ya, tapi kalau Nabi Isa memang benar ada dalam Al-Qur'an kan? Ah, eh, apa namanya? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, kata Allah di juz 6 itu. Mereka tidak berhasil membunuhnya, mereka tidak berhasil menyalibnya, tapi yang mereka tangkap itu yang disamakan, dimiripkan dengan dia. Itulah Judas Iskariot, ya kan? Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Tapi Nabi Isa Allah angkat ke sisinya. Begitu. Sama misalnya ketika dikatakan bahwa nanti di padang mahsyar ada nanti orang yang keringatnya setinggi mata kaki, lutut, bahu, ada tenggelam dengan keringatnya. Ini kejadian akan datang. Belum terjadi itu. Tapi begitulah gambarannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan ini orang. Apakah si fulan itu sudah diadili memang? Belum. Tapi begitu nanti yang akan dialami. Begitu. Wallahu alam. Baik, ada lagi Pak? Abu Rumaiso ada yang online? Nggak ada sepertinya. Tidak ada Ustaz. Nah, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.